Selamat siang, Pastor, Pater, Bruder, Bapak, dan Ibu. Mohon Selamat Ibu apakah siang. suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Pak Suster. Baik. Selamat sore, Mbak Agnes. Selamat sore, Pastor Karolus. Ya. Selamat sore. Lagi. Ya. Sebelum kami mulai acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk cek peserta J dari SMP Katolik Tante Tayo. Sudah ada? Ada. SMP Katolik Mandete ada? Mandete. Ada. SMP Katolik Sanggala sudah ada? Kita dola di palang ada teh. Ada. Sanggala ada. Ya, ada. Baik. SMP Katolik Pato Nonongan. Hadir, Nonongan. Ada. Halo, Nonongan. Pato Nonongan sudah ada? Ibu Febriensi ada. Ibu Febriensi, baik. Ya. Kemudian SMP Katolik Rantai Pau. Ada Ibu hadir. Oke, baik. Dan yang terakhir SMP Swasta Katolik Mesawa sudah ada? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Itu hadir sak kampung itu, Mbak. Hadir sak kampung. Sungguh saya hari ini sangat ikut menikmati semangatnya para rekan-rekan yang ada di Makassar. Luar biasa semangatnya, sampai siang pun masih tetap prima. Terutama Pastor Karolus ini dari tadi senyumnya sangat-sangat bersemangat. Wah, luar biasa Pastor. Ya, Bapak, Ibu, Bruder, Pater, Suster, perkenalkan nama saya Agnes yang selama ini biasanya share info di WA grup kepala sekolah dan instruktur. Oke. Pada siang hari ini kita akan memulai tahap FGD tahap pertama, sesi yang kedua dengan narasumber dari Bapak Heribertus Adi Satya, kemudian Bapak Heribertus Satya Adi Subagya MPD, mohon maaf Pak Heri. Kemudian Pak Adi Wiranto, Antonius Wiranto, kemudian Mas Robertus Hendi Kiawan. Baik, sebelum kita mulai dengan moderator Bapak Agustinus Tanggana. Selamat siang Pak Tanggana. Selamat sore Ibu Agnes. Selamat sore di sana ya. Iya maaf. Baik, sebelum kita mengawali FGD kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mohon bantuannya untuk membuka doa pada sore hari ini. Mohon dibantu doa Pastor Karolus. Kami persilahkan waktunya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita berkumpul bersama, kita berdoa supaya seluruh kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, karena berkat-Mu sore hari ini, di akhir pekan ini kami boleh berkumpul 6 sekolah SMP di Sekolah Yayasan Paulus Makassar. Bersama-sama akan saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung di bawah bimbingan teman-teman dari pengudi luhur untuk proses pengembangan kurikulum kami. Semoga Roh Kudus-Mu menaungi kami semua. Semoga semangat Santo Paulus, inspirasi kehidupannya, membuat kami bersemangat pada kegiatan sore hari ini. Dan semoga kami semua mendapatkan perlindungan, pencerahan melalui aktivitas ini. Berkati teman-teman kami yang akan mendampingi pada sore hari ini, Pak Heri, Mas Hendi, dan kawan-kawan. Semoga segala sesuatu yang akan mereka bagikan bagi kami, menjadi semangat baru bagi kami
untuk semakin memperkuat panggilan kami di karya pelayanan pendidikan ini. Doakanlah kami untuk menjadi pribadi yang unggul, yang kreatif, bersemangat kasih, dan berjiwa misioner. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor Karolus. Pak. Ya, oke. Selanjutnya kami mohon Bruder Frater, Bapak Ibu Pastor, Suster untuk dapat duduk tegak. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan kita dapat menyanyikannya dalam hati kita. Suaranya. Baik, terima kasih. Biar tidak ngantuk dan tambah semangat. Bagaimana jika kita mulai yel-yel luber? Masih ingat atau sudah pernah tahu yel-yel luber? Diulangi, Bu, diulangi. Oh, diulangi. Baik. Kami mohon bantuan dari tim FOH untuk setelkan videonya. Yel-yel luber. Ya. Monggo dapat kita saksikan bersama ya. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Bisa ya? Ya. Mari kita bersama-sama. Open mic, open mic. Open mic semuanya ya. Sinyalku tidak bagus. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Oke. Sekali lagi. Luper, luper. Sekali lagi Pak Ranto. Mari Pak Ranto. Loh. Nampak ya? Oh. Mari kita sekali lagi. Yang semangat ya, Bruder, Frater, Bruder, Bapak jadi Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Oke, terima kasih. Ya, untuk mempersingkat waktu,
kami serahkan selanjutnya acara FGD ini kepada moderator kita, Bapak Agustinus Tanggana, untuk dapat memimpin FGD kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Agustinus Tanggana. Terima kasih Bu Agnes. Sekali lagi selamat masih siang di Semarang ya Bu. Bapak masih siang di sini. Selamat siang para narasumber yang ada di Semarang. Selamat sore buat teman-teman yang ada di Toraja dan Makassar. Kami sudah sore di sini Bu ya. Mohon tempat saya malam. saya ini hujan deras jadi mungkin agak berisik sedikit ya. Teman-teman kepala sekolah dan instruktur dari SMP Katolik Yayasan Paulus Makassar, pada sesi kedua ini kita akan bersama-sama berbagi, saling menguatkan melalui sistem pengembangan kurikulum. Jaringan Pak Tanggana ya. Diklat-diklat, baik itu diklat di kurikulum kita sudah dapatkan. Kedengaran nggak Pak Adi? Pak Adi, jelas suara saya? Jelas. Oke, saya lanjut. Pengembangan kurikulum, kemudian analisis budaya dan sebagainya, kita telah lewati bersama-sama melalui diklat dan narasumbernya ada di sini. Perlu saya tegaskan pada sore hari ini bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada saat ini dan instruktur, yang kita mau sampaikan adalah bagaimana sampai di sejauh mana kita sudah meresapi ya materi-materi diklat POP yang kita alami dalam diklat itu, kemudian mana ide-ide untuk mengembangkan di sekolah kita masing-masing. Jangan sampai yang kita sampaikan lagi nanti itu KTSP, yang sebenarnya KTSP itu saya yakin narasumber kita itu sudah tahu bahwa kita bisa buat yang normatif yang diminta oleh pemerintah. Kali ini adalah kita mau menseringkan secara bersama-sama setelah kita melalui pelatihan ini, apa nilai-nilai budaya yang perlu kita identifikasi kemudian internalisasikan masuk ke dalam pengembangan kurikulum di masing-masing. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi tidak kesempatan ini sekali lagi saya tekankan, jangan sampai memaparkan kurikulum kita masing-masing, KTSP kita masing-masing. Yang mau disampaikan di sini adalah kalau ada nilai-nilai budaya yang sudah teridentifikasi di unit kita, bagaimana menginternalisasikannya ke dalam pengembangan kurikulum yang akan datang melalui tentu cara-cara yang ilmiah, disertai dengan data-data yang telah kita miliki. Nah, mungkin sebelum saya mempersilakan teman-teman dari 6 sekolah lagi ini, Pak Adi, Mas Sandi, yang hadir sekarang ini 6 sekolah lagi, ada pengantar dari Romo Karol barangkali, silakan Romo. Baik, selamat sore Pak Agus, teman-teman terkasih, ya. Pak Heri, Mas Hendy, ya, dan semuanya, kita ketemu lagi sore ini. Ini saya makin bersemangat ini karena Pak Heri dan Mas Hendy ini makin semangat ini. Tadi sudah istilahnya mencuci otak kami di pertama, ya. Nah, dan saya yakin inspirasi-inspirasi baru ya, dari para narasumber pasti akan semakin memperkuat kerja kita. Teman-teman para kepala sekolah, kita gunakan, manfaatkan kesempatan ini saling berbagi ya, seperti di kelompok pertama tadi ya. Dan saya yakin ya, saya selalu katakan, saya ulang lagi apa yang saya katakan selama ini, apa yang kita buat selama ini tidak ada yang salah ya. Yang salah adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa. Dan saya senang ya, saya tahu ini wilayah Toraja
tanah Toraja, Toraja Utara dan Toraja Barat ini, Mesawa ini waktu-waktu yang tidak mudah sore-sore seperti ini. Ya, ada yang mau cepat-cepat pulang melihat anak babinya di kandang, tetapi kita lupakan dulu itu, kita selesaikan ini ya. Saya lihat ada di situ Pak Alex ini sepertinya masih di Sangala, luar biasa semangatnya Pak Alex. Ya, guru-guru di Mesawa itu satu kampung bertemunya. Ya, di Mandetek pun di tengah kesulitan sinyal dan rantai tayo, semua tetap bersemangat untuk hadir pada hari ini ya. Nonongan ya, rantai pau semua hadir. Semangat Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berproses. Ingatlah, kita hadir di sini bukan hanya sekedar untuk kita sendiri, tetapi kita mengemban sebuah tugas yang besar. Tugas apa itu? Menghadirkan nilai-nilai inti yang menjadi kekhasan kita sebagai wujud kita, wujud cinta kita kepada negara dengan nilai unggul dan kreatif, kesetiaan kita kepada iman Kristiani dengan nilai kasih, dan kesetiaan kita pada semangat pendiri melalui nilai misioner. Nilai yang luar biasa, kini saatnya kita hadirkan. Ya. Cita-cita kita, mimpi kita di tahun 2018, ini dijawab oleh Tuhan. Ya, ketika kita di Malino kita ketemu, saya katakan mimpi kita salah satunya itu adalah menghadirkan kurikulum yang berbasis nilai. Doa-doa kita di Malino waktu itu terjawab hari ini ya, sejak kita mulai program POP, dan kita berharap mimpi itu menjadi nyata sekali ketika kita terlibat dan berproses di dalam keseharian kita. Jadi selamat berkegiatan. Saya yakin kita bisa melaksanakannya. Untuk memulai kegiatan kita sore hari ini, saya persilakan teman-teman untuk meoli semuanya. 1, 2, 3. Pak Heri, Pak Sandy, ya. Meoli itu adalah hal yang khas di Toraja. Oke, selamat sore, selamat berproses. Terima kasih Romo Karol, penguatan sore hari ini. Kita dari pagi bersama-sama dengan Romo Karol sampai hari ini kita menekankan yang KTSP yang pernah dibikin itu yang di-share di kelompok, itu bukan yang mau disampaikan di tempat ini. Yang mau disampaikan itu adalah bagaimana nilai-nilai budaya itu kita gali di unit kita masing-masing, kekhasan di tempat kita masing-masing. Mesawa pasti berbeda dengan Patononongan, pasti berbeda dengan Sangala, pasti berbeda dengan rantai pau, rantai tayo, dan sebagainya. Apa nilai-nilai yang perlu dikembangkan di unit kita masing-masing untuk mengembangkan kurikulum yang intinya nanti menghasilkan kurikulum yang di atas standar daripada yang dianjurkan oleh pemerintah seperti yang saya katakan tadi KTSP itu. Sebab itu saya akan supaya bercerita menyampaikan sharingnya dari SMP Katolik Rantai Pau. Silakan. Dari SMP Katolik Rantai Pau. Oh ya, terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Pastor, Pak Heri, Mas Hendy, Mas Adi, dan rekan-rekan semua. Seperti sebelumnya bahwa nilai inti ini sangat penting. Kenapa? Saya punya pengalaman tersendiri bergabung dengan Yayasan Paulus Makassar sejak bulan April tahun 2003 yang lalu. Pertama saya bergabung dengan Yayasan Paulus itu sebenarnya di tahun 1996. Waktu itu saya menjadi guru honorer di SMP Katolik Rembon. Di bawah pimpinan almarhumah Ibu Kristina yang lalu.
kedua sekolah tersebut ada suatu hal yang sangat menarik dan tidak pernah saya lupakan, bahwa di sekolah-sekolah Katolik pada umumnya, Pak, itu memang nilai-nilai inti itu sudah ada sejak awal. Yang memang saya tidak mendapatkan di tempat yang lain. Sebelum saya bergabung dengan Yayasan Paulus Makassar, saya sudah mengabdi di sekolah negeri. Sehingga saya punya pengalaman bahwa memang di sekolah-sekolah Katolik pada umumnya nilai-nilai inti itu sangat dihidupi oleh semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bahkan juga kepada seluruh peserta didik. Kesan yang pertama yang saya bisa dapatkan di kedua sekolah tersebut adalah bahwa memang lingkungan dan budaya di sekolah tersebut itu memiliki kedisiplinan yang tinggi. Itu pertama. Yang kedua, memang lingkungannya bersih. Itu kesan yang pertama yang bisa saya alami langsung sebagai orang yang baru bergabung pada saat itu, Pak. Sehingga dengan adanya POP ini, saya sangat berharap bahwa nilai-nilai yang kita sudah miliki sejak awal boleh kita pupuk secara terus-menerus, kita genggam secara terus-menerus, saling bergandengan tangan, saling mendukung satu sama lain, sehingga nilai-nilai inti yang sudah kita miliki ini semakin berkembang, semakin menghidupi semua tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan peserta didik yang sempat bergabung bersama dengan yayasan-yayasan Katolik di seluruh Indonesia ini. Sehingga untuk kami di unit SMP Katolik Rantepao ini sangat berterima kasih sekali kepada Yayasan Pagudi Luhur yang sudah memfasilitasi seluruh yayasan-yayasan yang ada di Indonesia. Ini sebuah kepedulian yang sangat besar terhadap generasi kita ke depan. Karena memang di zaman milenial ini sudah banyak nilai yang hilang, Pak. Contohnya yang hilang, kegotong royongan itu sudah mulai pudar. Saling menghormati satu sama lain juga itu sudah mulai terkikis. Budaya kerja keras juga itu sudah mulai luntur. Sehingga waktunya lah sekarang kita bergandengan tangan untuk mengangkat kembali nilai-nilai yang sudah kita miliki itu sejak awal, yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita, terlebih para pelindung setiap yayasan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita boleh melihat kembali Santo Paulus sebagai pelindung Yayasan Paulus Makassar ini, kita tahu bersama bahwa Santo Paulus itu pernah jatuh, tetapi dia memiliki karakter yang baik. Dia mau membangkitkan kembali semangat yang ada pada dirinya, sehingga dia mampu bangun dan menjadi orang yang baik, dan bahkan menjadi pelindung Yayasan Paulus Makassar itu sendiri. Jadi budaya-budaya yang ada ini, Pak,
memang perlu kita tingkatkan, perlu kita raih kembali apa yang sudah menjadi milik kita. Saya juga terinspirasi dengan pesan daripada Ketua Pembina Yayasan Paulus Makassar, dalam hal ini adalah Pastor Alex Lete, yang menyampaikan bahwa mari kita raih kembali kejayaan kita di masa lalu. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Bisa digambarkan sedikit nggak karakteristik si peserta didik kita, orang tua di SMP Katolik Rantai Pau misalnya? Baik Pak, karakteristik peserta didik di Toraja Utara ini majemuk. Karena memang peserta didik kita itu berasal dari berbagai latar belakang, baik itu ekonomi, latar belakang sosial budaya, latar belakang pendidikan orang tua, dan juga latar belakang pekerjaan orang tua itu sendiri, Pak. Sehingga memang penanganan kepada mereka itu memang perlu nilai-nilai yang bisa menyatukan anak-anak kita tersebut. Baik itu yang orang tuanya berpendidikan katakanlah standar, maupun yang pendidikan mereka itu ada memang yang hanya lulusan SD, Pak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan ada juga sebagian yang memang sudah orang tuanya itu sudah sarjana. Lalu mata pencaharian mereka juga, Pak, itu berbeda-beda. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang pegawai negeri sipil, dan ada juga yang wira swasta lainnya. Sehingga memang penanganan kepada mereka ini, Pak, memang dibutuhkan kesiapan yang sangat baik untuk menghadapi berbagai latar belakang yang berbeda tersebut tadi. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, Bu. Ada motonya SMP Katolik Rantai Pau nggak, Bu? Motonya sangat sederhana, Pak. Sebenarnya kami mau kutip yang dipajang oleh Ketua Yayasan kita, Pastor Karol, di asrama Santo Nikolas Makale itu dalam bahasa Toraja. Tetapi nggak apa-apa, Bu. Dalam bahasa Toraja nanti kita terjemahkan kepada narasumber itu secara bebas saja terjemahkan. Tetapi ada yang kami sudah ambil, Pak, secara singkat, bahwa berbela rasa kujunjung, prestasi kurai. Berbela rasa, ya. Kujunjung, prestasi kurai. Makasih, Bu. Ya, kasih. Terima kasih paparannya ini tentang SMP Katolik Rantai Pau, karakteristik peserta didik, kemudian nilai-nilai inti yang sudah dikembangkan. Dan kalau saya membaca ini yang berbela rasa, kujunjung tinggi, dan prestasi kurai, ini syarat makna. Kira-kira nanti bagaimana tanggapan-tanggapan dari narasumber kita tentang ini, dan saya persilakan kepada 3 narasumber kita hari ini. Apakah mulai dari Mas Sandy atau Mas Adi atau Pak Heri? Itu tadi artinya apa, Bu? Bahasa Toraja aslinya apa, Bu? Nah, bahasa Toraja aslinya tadi saya bilang. Patas itu bahasa Toraja, apa mau disangat toh? Iya. Gimana, Ibu? Siapa tahu saya dapat cewek Toraja ini, Bu. Saya sudah siap kerbau, Bu. Ya, kebetulan Mas Endi masih ada yang jomblo di sini. Saya juga jomblo, Bu.
Kalau begitu sudah pas Pak ya. Ya. Oh, bahasa Toraja ya. Kalau bahasa Toraja itu yang sering disampaikan dari orang tua kami itu Pak Mas Hendy, seperti seia sekata itu dalam bahasa Toraja itu sang ina. Sang Ina. Ya, seucap. Ya, apa itu satu kata ya, apalagi ada itu misakada di potuo, pantan kada di pomate. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sepertinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Itu Apalagi? seperti yang tadi Pak Titus itu ya Pak ya? Ya, Oh Mas sudah, Edi. oh sudah tadi ya. Oh enggak, itu tadi saya mendorong Pak Titus, Bu. Saya nggak tahu artinya, saya tanya itu di sesi Yang- 1. Yang tadi itu disinggung Ibu Adri itu yang apa itu? Berbela rasaku. Iya. Junjung. Itu Iya. bahasa Torajanya apa itu? Nah, dari mana inspirasinya itu? Nah, Inspirasinya ini Romo dari nilai inti kita sendiri. Sehingga waktu itu kita diminta dari yayasan, tolong sekolah-sekolah unit mengirim motonya ke yayasan. Sehingga kami waktu itu dengan katakanlah tidak pernah ada persiapan khusus Romo, lalu kami sudah selip masuk di KTSP kami itu. Ya, seperti itu Romo. Tapi ini bahasa Torajanya ini agak sulit saya mau terjemahkan. Enggak apa-apa, pakai bahasa asli aja, Bu. Lebih luas apa ya? Ya. Ya. Berbela rasa itu artinya punya rasa simpati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Lalu itu kujunjung artinya kita betul-betul menghargai itu. Lalu ada bahasa Torayana. nah, itulah pastor ini saya mohon bantuan Pak Agus ini. Si Pakaboro, ya si Pakaboro ini teman-teman kasih masukan. Si Pakaboro, si Kamasean, si Angkaran, si Kamali, itu adalah hal yang kita junjung. Kita betul-betul kita ya? Apa bahasa Torayan atau Pak Agus? Tabe? Ya, diterjemahkan bebas ya Bu. Oh, diterjemahkan bebas. Si Kamasian Kuan Namanda, Ya. Kamanarangan Kupayo Kale. Wah, luar biasa ini fasilitas. Ya. Tulis itu, Mem. Tulis nanti lupa. Oke, silakan para narasumber kita memberi tanggapan. Ya. Terima kasih Pak Agustinus Tanggana, Bu Adriana Lapu, Romo Karol, dan teman-teman semuanya. Perkenalkanlah saya yang pertama ini membuka, nanti setelah ini Pak Adi. Karena Pak Adi ini yang membuat kami kaul ketaatan pada Pak Adi ini, Romo. Salah. Karena beneran, karena Pak Adi itu koordinator implementasi program dan yang membuat modul kepala sekolah itu sebenarnya Pak Adi. Ya. Jadi yang memayungi kita semua itu Pak Adi. Jadi kami kaul ketaatan sama Pak Adi. Saya sama Pak Heri itu kaul ketaatannya sama Pak Heri. Kira-kira percaya enggak Romo Karol? Percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari tadi pagi itu kami merasa luar biasa ya Makassar yang sudah bergerak cepat dan menerima ajakan baik dari organisasi penggerak POP Konsorsium Ismoyo ini. Dan tadi untuk sesi pertama Romo Karol tadi membuat kita tercengang-cengang dengan kegundahan-kegundahan. Ya, kegundahan-kegundahan, dan itu diulang lagi Bapak Ibu. Kita diajak untuk bermimpi, ya. Bermimpi bukan hanya bunga tidur, tapi yang membuat kita untuk tidak tidur. Ya, Romo. Bukan hanya bunga tidur, tapi nanti membuat kita untuk tidak tidur dan selalu gelisah memikirkan hal yang baik bagi sekolah kita, perkembangan sekolah kita. Maka dari itu, Bu, kita harus percaya diri menggunakan unsur-unsur lokal kita.
ya, unsur-unsur lokal kita. Saya itu rindu teman-teman saya dari Angin Mamiri ketika bilang sambala ini gitu. Gitu ya Romo ya. Itu umpatan dan tercengang-cengang ya. Inilah yang kita apa Romo? Gimana Romo? Ini Bapak Ibu guru jangan kaget, soalnya ini kami satu perguruan semua ini. Jadi ini lulusan kentungan yang aneh-aneh semua ini. Ya, silakan Mas Adi. Iya. Terima kasih banyak atas perjumpaan kita. Terima kasih banyak. Dan nilai-nilai itu, nilai-nilai yang dari unsur budaya lokal, mohon Ibu untuk dicuatkan lagi dalam program-program kita, dalam kegiatan-kegiatan kita di kurikulum. Ketika kita bicara soal kurikulum, pandangan kita perlu diperluas. Tidak hanya struktur kurikulum dalam mata pelajaran, tetapi ekstrakurikuler juga. Lalu tentu intrakurikuler ya Bu, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Jadi berbahagialah besok ketika kita minum tua itu yang diceritakan soal sekolah. Kita minum susu itu ya, susu putih itu yang diceritakan soal sekolah. Ini luar biasa. Ya, jadi non-kurikuler itu perlu kita godok. Soalnya di sanalah ruang-ruang di mana kita bisa bebas untuk berinteraksi tanpa terbatas meja dan kursi. Dan di sini kita bisa hati ke hati untuk berbicara dengan para murid, berbicara dengan orang tua, masuk dalam ruang tamu, bahkan masuk dalam dapur untuk memasak bersama ya. Kita itu dulu sering masak tarki bersama di Angin Mamiri, Bu. Besok ketika kami di sana masakin ya, Bu. Oh. Itu luar biasa. Jadi nilai-nilai inti kekasan lokal bersama nilai-nilai apa yang diperjuangkan Santo Paulus juga dibesut dalam nota pastoral pendidikan khusus ya, pendidikan di Toraja, di Makassar, di Keuskupan Makassar. Nanti bersama Romo Karolus kita akan merekoleksi semuanya, rekoleksi kita mengumpulkan hal-hal baik ya. Mengumpulkan hal-hal baik dari Santo Paulus yang kita sarikan dalam 2000 tahun yang lalu. Santo Paulus itu kita bawa saat ini di sini di Makassar dan nanti KTSP ditularkan di masing-masing unit sekolah. Roh Santo Paulus yang 2000 tahun yang lalu kita mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan itu di ruang-ruang kelas, Bapak Ibu. Ya, ruang-ruang kelas. Jadi ruang-ruang kelas pastinya akan berbeda dari SMP Katolik Rantai Pau, lalu SMP Katolik mana tadi ya. Ya mana saja. Ya, pasti akan berbeda. Maka angkatlah kosakata lokal. Ya, angkatlah juga bahasa-bahasa yang mungkin global, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, supaya anak semakin terbiasa. Kita semakin terbiasa dengan lokalitas, lalu nasionalitas, nasionalisme, lalu kita terbiasa juga dengan global. Dari sana kebinekaan global sudah ada dan tercermin di SMP Katolik Rantai Pau. Dinamika latar belakang yang beragam inilah kekayaan. Ya. Jadi makna itu datang dari kontras. Semakin banyak kontras kita bisa merefleksikan hal-hal yang bermakna. Maka terima kasih atas rahmat perjumpaan di siang hari ini. Kita akan membuat KTSP yang khas. Ya. Yang khas yang mana? Yang ada katokonnya, Ibu. Ya, yang khas. Bapak Ibu, yang khas itu yang mana? Ini yang ada katokonnya. Oke, begitu saja dari saya. Nanti dilanjutkan Bapak Provinsial saya, Pak Adi. Silakan Pak Adi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Endi penguatannya. Silakan Pak Adi. Iya, maafkan teman saya Romo Karol Pak Tanggana. Saya jadi malu. Emang kenapa Pak? Iya, sebenarnya semua yang saya malah justru bersyukur karena Romo Karol tadi menyampaikan di awal
Tetapi yang menarik bagi saya kalau mimpinya 2018, sekarang 2021 itu berarti 3 tahun ya Romo ya? Iya. Ya, angka 3 itu selalu unik dan teologis bahkan biblis. Nah, mungkin di sanalah makna Tritunggal kita dapatkan juga. Mengapa 3 tahun lalu terjawab? Dan Romo tadi menyampaikan bahwa kita punya tugas besar menghadirkan nilai-nilai inti karena kita bertanggung jawab pada pertama semangat pendiri, lalu iman Kristiani dan negara juga. Nah, SMP Katolik Rantepau yang disampaikan Ibu Adriana Lapu. Tadi ada beberapa yang sudah dihidupi sejak 2003 ya Ibu ya. Meskipun Ibu di sana sudah 1996, betul Ibu? Bergabungnya? Pernah bergabung 1 tahun, ya. 1996 yang lalu. Oke. Baik. Jadi memang menegaskan apa yang disampaikan Romo Karol saya sebenarnya, bahwa tugas kita sebagai sebagai pribadi-pribadi yang dipercaya, terutama yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar kan kepala sekolah ya. Lalu di sanalah kita harus memang menggerakkan, dan ini kesempatan kita yang luar biasa, tidak hanya sekolah-sekolah yang ada di grup ini, tetapi termasuk Pangudi-Luhur pun juga harus belajar banyak Romo dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, saudara-saudara yang ada di mana-mana ini, termasuk di sekolah-sekolah di Toraja Utara ini. Bahkan kami itu merasa malu, kalau boleh malu, kepada Romo Karol. Semangatnya luar biasa, dan kami justru mau menggali bagaimana caranya Romo ini menggerakkan teman-teman yang ada di Toraja ini sungguh memiliki semangat yang luar biasa. Karena saya yakin semangat ini tidak muncul begitu saja instan, tetapi pasti akumulasi dari hari-hari yang telah dilalui sehingga terbentuk demikian. Nah, tentu yang disampaikan Bu Adriana Lapu, disiplin tinggi, bersih, dan sebagainya itu hidup, lalu ada yang hilang. Bisa saja hal ini menjadi pecut atau sesuatu yang memang seperti yang disampaikan Romo, ini adalah tugas besar kita. Siapa tahu ini memang tidak hilang, tetapi hanya terlupakan sebentar saja, tetapi memang inilah tugas kita bersama. Itu saja Pak Agus Tanggana. Maaf kalau. Terima kasih Mas Hendy penguatannya dari narasumber kita hari ini. Pak Heri, silakan Pak Heri. Saya mau mengomentari tapi nanti saja Pak, setelah beberapa luar biasa. Ada banyak hal yang saya mau tanya sama Bu Adriana Lapu. Tapi dilompati dulu, saya mau lihat yang lainnya dulu, Pak. Oke. Dilompati dulu saja, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Oke. Cukup ya dari narasumber kita? Oke.